Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi analisis perilaku konsumen penggunaan brand Nevada, yang dimana kelompok 6 beranggotakan 1 Diego Nafas Saputra, 2 Jenar Maesa Galihira Kasiwi, yang ketiga Muhammad Najih Jazuli, dan Nanda Mesaroh, yang terakhir Nur Mayasari. Baik, bisa slide selanjutnya. Nah, kami di sini mengambil latar belakang. Saat ini tengah marak produk-produk unisex mengutip Urban Dictionary. Unisex artinya dua gender yang dapat digunakan. Maksudnya, konsep unisex mencerminkan sebuah produk yang tidak mementingkan gender pemakaiannya, sehingga produk tersebut bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Salah satu produk unisex yang paling banyak kita jumpai adalah pada fashion, baik kemeja, t-shirt, jaket, sweater, dan lain-lain. Produk unisex ini diciptakan agar produknya bisa digunakan oleh semua orang tanpa laki atau perempuan. Biasanya produk unisex ini banyak diminati oleh kalangan remaja. Salah satu brand yang menciptakan produk unisex adalah brand Nevada. Nevada adalah merek pakaian terkemuka, merupakan produk fashion dengan label privat milik departemen store Matahari. Slide selanjutnya. Nah, kami di sini mengambil beberapa teori. Salah satunya adalah sebagai berikut. Teori nomor 1 yaitu teori motivasi Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan akan kasih sayang, 4. Kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Nah, dalam teori ini sesuai digunakan pada kasus ini karena membeli pakaian merupakan kebutuhan fisiologikal. Berpakaian merupakan kebutuhan pokok seseorang. Mereka membeli Nevada karena mereka membutuhkan pakaian yang pas dan cocok untuk digunakan, yang bahannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan aman untuk digunakan. Bisa dilihat bahwa mereka membeli Nevada bisa lebih dari 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun atau 2 tahun sekali, dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka gunakan. Ya, bisa selanjutnya. Yang nomor 2 yaitu adalah teori Herzberg atau teori 2 faktor. Dalam teori Herzberg atau teori 2 faktor dapat dipahami sebagai teori yang menjelaskan tentang 2 faktor penting untuk memuaskan dan memotivasi kita. Kita memiliki kebutuhan dasar dan jika itu dipenuhi kita akan puas, dan jika tidak dipenuhi kita akan kecewa. Tapi memenuhi kebutuhan tersebut tidak serta-merta memotivasi diri kita. Dengan adanya teori tersebut dalam kaitannya dengan perilaku konsumen adalah pengaruh dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam mendukung sarana kehidupannya, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, yang dimana diantaranya terdapat kebutuhan sandang. Yang dimaksud di sini adalah pakaian dan aksesoris tertentu yang digunakan seseorang dalam sarana pemenuhan kebutuhannya. Nah, dalam berbagai macam produk tertentu yang berlomba-lomba untuk membuat produksi yang sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini, salah satunya produk Nevada. Nah, produk Nevada ini memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai zamannya saat ini. Pengaruh terhadap perilaku konsumen adalah ketertarikan terhadap produk itu sendiri, meningkat dan juga memberikan kepercayaan terhadap pengguna produk Nevada itu sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya bisa, itu adalah nomor 3 yaitu teori kepuasan. Nah, teori kepuasan merupakan teori yang mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan para konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan para konsumen sebelum pembelian dengan kinerja produk dan atau jasa yang sesungguhnya. Sebelumnya,
Sebelum membeli produk Nevada, konsumen pasti memiliki harapan tentang produk yang akan mereka beli. Setelah mereka membelinya, mereka akan membandingkan dengan yang menjadi harapan mereka. Jika produknya lebih dari yang mereka harapkan, maka disebut dikonfirmasi positif. Jika produknya sesuai dengan yang konsumen bayangkan, disebut konfirmasi sederhana. Dan jika produk konsumen beli tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan, maka bisa disebut diskonfirmasi negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teori kepribadian Sigmund Freud. Teori ini merupakan teori bagaimana psikologis itu membentuk dan mempengaruhi perilaku individu yang dimana sebagian besar tidak sadar. Selain itu, individu tidak dapat memahami motivasinya sendiri. Menurut Freud, terdapat 3 elemen yang ada dalam struktur kepribadian individu, yaitu id, ego, dan superego. Teori ini relevan dengan analisis konsumen yang kami lakukan. Manusia pasti memerlukan pakaian untuk menutup aurat, itu disebut id. Konsumen akan mencari pakaian seperti apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, itu adalah ego. Dalam mencari pakaian, konsumen mempertimbangkan pakaian jenis apa yang sesuai dengan masyarakat di lingkungan sekitar atau superego. Yang selanjutnya yaitu adalah teori kepribadian Neo-Freud. Teori ini menyatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan kepribadian manusia. Dalam hal ini dijelaskan oleh Alfred Adler. Sedangkan untuk kebutuhan manusianya sendiri selalu berkembang setiap generasi ke generasi berikutnya. Karena kebutuhan manusia selalu bertambah dan kompleks. Oleh karena itu dalam teori ini dijelaskan secara rinci mengenai perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia untuk mencapai kebutuhan yang dimana memiliki jangkauan yang memuaskan untuk manusia itu sendiri. Maka dalam hal ini kaitannya dengan teori tersebut adalah suatu cara produsen untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, yang dimana memiliki daya tarik tersendiri bagi beberapa produsen yang membuat produksi barang maupun jasa yang dapat digunakan secara baik. Dalam hal ini, teori Neo-Freud memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk yang ada saat ini. Salah satunya yaitu produk Nevada, yang dimana masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi dalam hal ini telah membuktikan bahwa pengaruh perkembangan teknologi dan juga pengiklanan yang terjadi di pengiklanan yang sering digencarkan oleh para produsen guna mempengaruhi para konsumen untuk membeli atau menggunakan produk dari pengusaha tersebut. Selanjutnya, yaitu adalah teori Karen Harney. Dalam hal ini, teori Karen Harney dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah compliant atau patuh. Compliant atau patuh adalah bentuk kepribadian dengan ciri-ciri sifat ketergantungan seorang individu dengan orang lain. Individu ini kemudian menginginkan orang lain untuk bisa memberikan kasih sayang, menghargainya, dan membutuhkan keberadaannya. Keterkaitan dengan konsumen terhadap minat beli ada di kebiasaannya orang tersebut dalam menggunakan produk tertentu dalam kehidupannya, seperti merek terkenal maupun yang kualitasnya bagus. Dalam hal ini, pengaruh yang dapat berefek adalah adanya mindset yang telah tertanam dalam memilih produk tertentu. Salah satunya yaitu produk Nevada yang dimana juga terdapat beberapa orang yang memilih produk tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan karena kualitas dan kepercayaan mereka terhadap produk tersebut yang demikian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyediakan produk yang lebih baik ke depannya untuk produsen Nevada. Yang kedua, ada agresif. Agresif adalah bentuk kepribadian seseorang yang cenderung memiliki motivasi untuk mendapatkan kekuasaan dalam kondisi dan lingkungan tertentu. Individu yang memiliki kepribadian ini cenderung akan sering berlawanan dengan orang lain. Ia juga selalu ingin dipuji dan cenderung memisahkan atau menjauhkan diri dari orang lain. Dalam kaitannya dengan teori yang ada dalam perilaku konsumen adalah adanya hubungan relasi keinginan untuk diakui oleh orang lain, seperti halnya komunitas yang ada pada produk tertentu, salah satunya itu adalah produk Nevada, yang dimana memiliki komunitas pasar yang menentukan dalam perkembangan roda perekonomian yang ada untuk para konsumen yang memiliki daya tarik tersendiri untuk membeli produk Nevada. Yang terakhir yaitu detached atau lepas dari orang lain, adalah bentuk kepribadian seseorang bercirikan ingin memiliki kebebasan diri, bisa mengandalkan diri sendiri, dan merasa ingin bebas dari berbagai kewajiban. Dengan adanya penjelasan teori tersebut, maka kaitannya dengan konsumen adalah di bagian mencari kebebasan dalam memilih dan mempercayai produk tertentu dalam kebutuhan kehidupannya, salah satunya yaitu adalah mempercayai produk Nevada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya masuk ke dalam bab 1.
Dalam bab 1 ini terdapat profil produk yang dimana kelompok kami itu mengambil sebuah produk dari suatu brand yang bernama Nevada. Jadi Nevada adalah salah satu merek eksklusif PT Matahari Department Store Tbk. Merek eksklusif unggulan dari Matahari ini selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia dan kerap meraih penghargaan dan juga sangat mudah dijumpai di hampir seluruh mall di Indonesia. Nevada sendiri menjual berbagai macam produk dengan harga yang terjangkau seperti kaos atau t-shirt, jaket, sweater, sandal, crew neck, celana, sepatu, dan lain-lain. Teknik promosi dari Nevada ini adalah dengan mempromosikan produknya yang berjualan di mall-mall di Indonesia. Jadi siapapun yang pergi ke mall, pasti mereka akan melihat produk Nevada ini. Dan dengan harganya yang terjangkau, jadi bisa menimbulkan ketertarikan dari konsumen. Nevada ini juga dipromosikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tempat jualnya produk Nevada ini bisa melalui offline store seperti di Mall Matahari dan juga dapat secara online seperti di marketplace. Untuk pembelian Nevada secara online itu juga bisa lewat web resmi di www.matahari.com. Yang kedua, ada profil konsumen. Jadi berdasarkan wawancara yang telah kelompok kami lakukan, kami itu mendapatkan informasi sebagai berikut. Untuk yang pertama itu terdapat gender. Ketika kita mewawancarai narasumber itu terdapat laki-laki berjumlah 7 orang dari 15 orang yang telah kami wawancarai, yang bisa dibilang 46,6%. Untuk yang perempuan itu terdapat 8 orang dari 15 orang yang telah kami wawancarai, itu sekitar 53,3%. Untuk umur dari narasumber yang kami wawancarai itu sekitar umur dari 17 sampai 21 tahun. Oke, selanjutnya masuk bab 2. Yang pertama yaitu ada motivasi konsumen. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan untuk memperoleh kepuasan. Dalam hasil wawancara kelompok kami, seluruh narasumber termasuk ke dalam motivasi positif, yang dimana mereka memiliki keinginan untuk membeli dan menggunakan berbagai produk dari brand Nevada karena berbagai alasan. Sebagian besar narasumber yang telah kami wawancarai mempunyai motivasi untuk membeli sebuah produk dari brand Nevada ini dikarenakan harganya yang terjangkau, yang dimana ini termasuk ke dalam jenis motivasi rasional. Yang selanjutnya yaitu persepsi dan pengetahuan terhadap produk. Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu perception, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberi makna pada indera kita. Pada buku yang ditulis Sumanto tentang psikologi umum disebutkan bahwa persepsi adalah proses memahami atau memberi makna pada informasi tentang suatu stimulus. Dari hasil wawancara kelompok kami, narasumber memutuskan untuk membeli brand Nevada karena persepsinya terhadap Nevada itu merupakan brand yang mudah didapatkan, karena banyak terdapat di Mall Matahari dan juga di Ecomart. Harganya juga terjangkau dan sesuai budget. Kualitas dan bahannya bagus dan tidak perlu diragukan lagi. Modelnya yang trendy dan beragam sehingga tidak pasaran. Dan juga ada orang yang berpendapat bahwa faktor nama brand Nevada itu sendiri yang keren sehingga narasumber memutuskan untuk membeli produk Nevada tersebut. Yang ketiga yaitu kepribadian dan perilaku konsumen. Kepribadian adalah ciri-ciri psikologi seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon lingkungan, yaitu pengertian menurut Schiffman dan Canuck tahun 2000. Dari hasil wawancara kelompok kami dapat disimpulkan bahwa setiap individu narasumber yang kami wawancarai memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dapat terlihat pada hasil wawancara kami pada narasumber memiliki jangka waktu yang berbeda-beda saat mereka menggunakan produk dari brand Nevada ini. Ada yang menggunakan produk dari brand Nevada ini sekitar 1 bulan,
Ada juga yang hingga 1 tahun, 2 tahun, hingga 5 tahun. Bahkan ada yang sudah menggunakan produk ini dari sekolah dasar yang bisa dibilang itu mencapai 8 tahun. Dapat dikatakan narasumber yang sudah menggunakan produk dari brand Nevada hingga tahunan ini, mereka memiliki kepribadian yang konsisten yang membuat mereka terus membeli produk-produk dari brand Nevada. Akan tetapi bukan berarti dalam jangka waktu tersebut mereka menetap untuk menggunakan produk dari brand Nevada ini. Yang terakhir yaitu sikap dan kepuasan konsumen. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku. Sikap diperlukan untuk memahami peran sikap dalam perilaku konsumen. Sikap konsumen merupakan tanggapan terhadap emosi konsumen dan dapat berupa suka dan tidak suka terhadap objek tertentu. Dari hasil wawancara kelompok kami, setiap narasumber yang telah kami wawancarai memiliki sikap konsumen yang berbeda-beda. Dari semua narasumber yang telah diwawancarai, terdapat 9 orang memiliki sikap konsumen afektif, yang dimana mereka menyebutkan alasan mereka membeli produk dari brand Nevada karena kualitas bahan yang bagus, dan menjadikan nyaman sehingga memakai produk tersebut. Ada juga 8 orang menyebutkan alasan membeli produk dari brand Nevada dikarenakan harganya terjangkau, yang dimana itu termasuk ke dalam sikap konsumen kognitif. Yang selanjutnya ada bab 3. Dalam bab 3 ini ada pasca beli dan konsumen loyalty. Next slide. Yang pertama adalah pasca beli. Proses pembelian ini bermula dari mengenali kebutuhan, kemudian pembeli akan merasakan perbedaan di antara keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh stimuli internal pada saat kebutuhan normal seperti lapar, haus, hasrat seksual yang muncul, hingga tingkat yang dapat menjadi pendorong. Dalam hal ini, pengaruh sikap konsumen terhadap brand Nevada pasca beli adalah cukup baik. Berdasarkan total tingkat kepercayaan konsumen menyatakan bahwa brand Nevada yang paling dominan mempengaruhi sikap konsumen dalam menggunakan produk Nevada pasca beli di layanan yang ada di Store Matahari, diikuti oleh produk Nevada lainnya. Sedangkan berdasarkan total tingkat evaluasi, menyatakan bahwa produk Nevada yang paling dominan mempengaruhi sikap konsumen yang mengarah ke produk kaos Nevada dan celana. Berdasarkan perhitungan di lapang bahwa secara umum kebanyakan membeli kaos dan celana. Next. Yang kedua ada konsumen loyalty. Wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus karena kan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang sudah digunakan, akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut ke orang lain agar mereka juga dapat merasakan kepuasan seperti apa yang dirasakan saat menggunakan produk atau jasa yang digunakan. Dalam hal ini, para konsumen loyalty brand produk Nevada cenderung lebih ke arah kualitas dan juga tren fashion yang sedang berkembang di masyarakat, yang di dalamnya menyesuaikan dengan cepat dan kualitasnya juga ditambah. Produk Nevada di pasaran yang ada saat ini sedang mengikuti perkembangan dengan adanya berbagai produk baru yang lebih elegan dan juga esensi yang dimiliki brand Nevada itu meningkat. Oke, jadi kesimpulan dari analisis kelompok kami itu mengenai analisis perilaku konsumen pengguna brand Nevada dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Data-data yang didapat dari narasumber itu dapat dijabarkan dan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori serta konsep-konsep yang ada dalam perilaku konsumen, seperti motivasi konsumen, kepribadian, sikap, dan kepuasan konsumen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dari brand Nevada tersebut.
Ya, baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan dari kelompok 6 kami undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.